Merdeka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita hadir bersama di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Frida. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita masih dalam nuansa Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Hari yang kita rayakan bersama dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dan tentunya dengan banyak lomba-lomba yang diadakan dan kita mengikutinya. Entah itu di gereja, entah itu di kompleks perumahan, entah itu di kantor, dan di tempat yang lainnya. Kita banyak melakukan perayaan-perayaan. Dan mungkin saat ini kita terbatas karena masih dalam masa pandemi, kita masih terbatas melakukan kegiatan-kegiatan itu. Namun sukacitanya tidak akan berkurang. Kenapa kita merayakan tersebut? Kita merayakan untuk sudah menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang telah menjalani 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Sudah tidak lagi ditindas oleh para penjajah. Dan hari ini saatnya kita diajak untuk mengingat dan tidak boleh lengah karena kata merdeka itu sendiri. Kata merdeka yang sudah kita miliki. Kemerdekaan yang seperti apa yang sudah kita miliki. Dan bacaan kita kali ini akan membantu kita bersama untuk berefleksi bagaimana seharusnya kehidupan kita berjalan. Bagaimana sikap hidup kita yang harus kita lakukan atau kita ikuti. Dan bacaan kita yang diambil dari Yeremia 25 ayatnya yang ke-30 sampai 38 berisi tentang nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Pada saat itu Raja Babel, pada saat itu negara Babel yang bernama Raja Nebukadnezar telah menjajah bangsa Israel. Dan pada saat itu banyak ketidakadilan yang terjadi di dalamnya. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan tidak membiarkan hal tersebut lewat begitu saja. Tuhan bertindak, Tuhan menegur Raja Nebukadnezar melalui Nabi Yeremia. Pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia pada saat itu cukup tegas dan keras. Dan dalam perikop ini kita bisa melihat bagaimana digambarkan kemarahan atau amarah Tuhan yang akan diterima oleh bangsa-bangsa pada saat itu. Di dalam bacaan kita melihat bagaimana suara Tuhan yang menggelegar. Semua orang yang akan diadili, yang jahat akan dihukum mati. Orang yang mati akan dibiarkan begitu saja di tanah seperti timbunan sampah. Kamu akan seperti bejana berharga yang jatuh dan pecah. Kamu berkeluh kesah dan menangis dengan sedih karena Tuhan dalam kemarahannya telah membinasakan bangsamu serta menghancurkan negerimu yang aman itu. Dengan jelas dan terbuka bagaimana kemarahan Tuhan yang akan diterima oleh negeri Babel pada saat itu. Nabi Yeremia menjelaskan, menggambarkan dengan jelas bagaimana amarah Tuhan yang akan mereka terima. Kita bisa melihat pada saat itu Babel merupakan negeri yang aman. Babel merupakan tempat yang nyaman bagi orang Babel itu sendiri. Tapi hal itu bukan hal yang berarti Tuhan bisa memutarbalikkan, menjungkir balikan keadaan tersebut. Nubuat yang disampaikan ini bersifat keras. Tetapi yang lebih penting yang mau kita lihat ialah Tuhan peduli dengan bangsa-bangsa pada saat itu. Tidak hanya bangsa Israel yang dijajah, tetapi juga bangsa Babel. Tuhan mau menegur terlebih dahulu. Tuhan mau memberikan peringatan dahulu ketika kita melakukan kesalahan. Tuhan tidak begitu saja menumpahkan kemarahannya. Tuhan memberikan peringatan. Tuhan menegur terlebih dahulu.
Tuhan memberikan kesempatan kita untuk merefleksikan kesalahan kita. Tuhan memberikan waktu kita untuk kita mau kembali lagi ke jalan Tuhan, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kehendak Tuhan pada saat itu. Tuhan peduli dengan kehidupan bangsa pada saat itu. Tuhan peduli dengan kita. Begitu juga saat ini, begitu juga dengan kita, begitu juga dengan kehidupan kita, kehidupan bernegara kita. Tuhan pun juga peduli dengan kita. Sampai saat ini, sampai detik ini, dan seterusnya nanti, hari esok dan esoknya lagi. Tuhan tetap peduli. Dan saat ini kita mau melihat, kita hidup di dalam negara yang sudah merdeka. Kehidupan yang merdeka, kita memiliki pilihan hidup yang bisa kita jalani dengan bebas karena titel kemerdekaan kita. Saat ini kita sudah memahami bahwa kemerdekaan yang kita dapat tidak hanya karena bangsa kita yang berjuang. Kemerdekaan kita yang kita dapat seutuhnya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus karena pengorbanannya. Kita mendapatkan kemerdekaan yang mutlak karena kebaikan Tuhan. Kita sudah mendapatkannya saat ini. Tetapi kita mau melihat kemerdekaan tersebut jangan sampai membuat kita menjadi bangsa atau orang yang hidup menjajah kemerdekaan orang lain. Kita menjadi orang yang tidak peduli dan mau menang sendiri. Kita mau mengingat hal tersebut dan mau mengingat teguran Tuhan akan bangsa-bangsa, bangsa Babel dan bangsa yang lainnya. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita dengan hidup nyaman tetapi menjajah kemerdekaan orang lain, kita mau mengingat teguran Tuhan tersebut. Teguran Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kita mau melihat dan mau mengingat bahwa Tuhan itu peduli dan memberikan teguran atas kesalahan kita dan tidak langsung menghukum kita. Kita mau melihat bagaimana kerasnya teguran tersebut dan mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup saat ini. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita senantiasa mendengarkan teguran-teguran Tuhan agar kita bisa bersama-sama menerima kemerdekaan yang sejati. Selamat berjuang untuk kemerdekaan kita, kemerdekaan hidup kita saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.